Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nada Kamila Fatin, NPM 20030210036. Saya dari kelas A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari judul Koordinasi dan Tentang Manajemen, dengan tema prinsip-prinsip dasar manajemen dalam Islam menurut kajian pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Sevia Nuria Sari. Pendahuluan atau latar belakang yaitu sejak manusia menghendaki sebuah tatanan masyarakat yang romantis dan harmonis, maka sejak itu pula manusia melakukan aktivitas kontemplasi, merenungi fenomena-fenomena kehidupannya. Hasil dari perenungan panjang manusia tersebut disepakati bahwa pendidikan sebagai instrumen terbaik dalam menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis dan romantis. Islam melalui Al-Quran dan hadis telah menetapkan sebuah sistem pendidikan yang hasanah bagi upaya menciptakan kemaslahatan hidup manusia. Sistem pendidikan ini dikenal dengan istilah pendidikan Islam, yaitu suatu sistem yang menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber utama. Ajaran-ajaran edukasi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis mengukuhkan kekhalifahan manusia. Di samping itu, keduanya juga menuntun umat manusia agar menjadikan eksistensi kekhalifahannya sebagai instrumen dalam mendekatkan diri kepada Allah dan pada upaya menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dan damai. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan dan tugas manusia adalah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasinya tugas berupa ibadah dan tujuan sebagai khalifah. Tujuan dari sifat dasarnya meningkatkan kesetiaan kepada Allah, mencerdaskan akal, dan membentuk kepribadian yang sosial dan berakhlak yang baik. Untuk mengarahkan manusia kepada tujuan penciptanya, maka diperlukan pendidikan sepanjang hidup, mulai dari ayunan sampai liang lahat. Karena itu, disinilah pentingnya pendidikan bagi manusia. Pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses pengarahan perkembangan manusia pada sisi jasmani, akal bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial dan keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Kemudian An-Nahlawi mengatakan tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah untuk mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat Allah. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya adalah proses perubahan manusia ke arah yang lebih baik. Proses ini berlangsung terus-menerus dan bersifat dinamis dan tidak bersifat statis. Jika bersifat statis, ia akan kehilangan arah kebaikannya. Rumusan masalah yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan koordinasi dan rentang manajemen. Yang kedua, bagaimana manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, apa saja dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Dan yang terakhir, apa saja prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Tujuan masalah yang pertama,
untuk mengetahui koordinasi rentang manajemen. Yang kedua, untuk mengetahui manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui dasar-dasar manajemen pendidikan Islam. Dan yang terakhir, untuk mengetahui prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu koordinasi dan rentang manajemen. Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan terpisah atau departemen bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu. Bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu organisasi harus pekerjanya terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik, merupakan hubungan memberi dan menerima antar suatu organisasi. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik. Demikian pula bawahan pada jumlah yang sedikit juga kurang baik. Pengertian manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen menurut bahasa berarti pemimpin. Redaksi pengurus yang diambil dari kata kerja manage, yang berarti mengemudikan, mengurus, dan memerintah. Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam memanage organisasi, lembaga, maupun perusahaan. Manajemen pendidikan Islam merupakan aktivitas untuk memobilisasi dan memajukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, pemimpin atau leading, dan keempat, pengawasan atau controlling. Sedangkan Sondang P. Siagan mengartikan manajemen sebagai kemampuan untuk keterampilan memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dan menurut opsi Mujamil Komar, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Oleh karena manajemen sering diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasi, memimpin, dan
mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen pendidikan Islam adalah proses perencanaan, koorganisasi, memimpin, dan mengendalikan pendidikan Islam dengan segala aspeknya agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah dasar-dasar manajemen dalam Islam. Dasar manajemen pendidikan Islam secara garis besar ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, serta undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar yang pertama dan utama dalam Islam. Demikian pula dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi dasar tentang manajemen pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelaah secara mendalam. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar manajemen pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, yang di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, serta mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di hari akhirat. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Dan uraian ayat pertama menjelaskan tentang prinsip organisasi, perencanaan, dan yang terakhir tentang amanah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam menegaskan tentang pentingnya manajemen di antara memanajemen pendidikan. Yang kedua adalah hadis. Sebagaimana dipahami bersama bahwa hadis adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Demikian pula dalam pendidikan Islam secara umum. Hadis menjadi sumber dan dasar manajemen pendidikan Islam karena merupakan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Nabi adalah juru didik dan beliau juga menjunjung tinggi terhadap pendidikan dan memotivasi umatnya agar berkiprah dalam pendidikan dan juga pengajaran. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan mengekang dengan kekang berapi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain, Nabi juga menegaskan apabila sesuatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu untuk kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan pada hadis di atas, Nabi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Yang ketiga adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pada pasal 30 ayat 1 bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau sekelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula pada pasal
30 ayat 2 bahwa pendidikan keagamaan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses atau menjadi ahli ilmu agama, penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan non-muslim dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Pembahasan manajemen pendidikan Islam senantiasa melibatkan wahyu dan budaya kaum muslimin, ditambah kaidah-kaidah manajemen pendidikan secara umum. Maka pembahasan ini akan mempertimbangkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, teks-teks wahyu baik Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan manajemen pendidikan. Yang kedua, perkataan-perkataan para sahabat Nabi maupun ulama dan cendekiawan muslim yang terkait dengan manajemen pendidikan. Yang ketiga, realitas pendidikan agama Islam. Yang keempat, kultur komunitas atau pemimpin dan pegawai lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan. Teks-teks wahyu sebagai sandaran teologis, perkataan-perkataan para sahabat Nabi, ulama, dan cendekiawan muslim sebagai sandaran rasional, realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam, serta kultur komunitas, pemimpin atau pegawai lembaga pendidikan Islam sebagai sandaran empiris, sedangkan ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan sebagai sandaran teoris. Jadi, bangunan manajemen pendidikan Islam ini diletakkan di atas 4 sandaran, yaitu sandaran teologis, rasional, empiris, dan teoritis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membahas tentang prinsip-prinsip dasar manajemen. Nah, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa proses dan prinsip manajemen terkait dengan beberapa hal, maka berikut ini akan dikemukakan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dalam manajemen pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dengan hal menentukan kebijakan prioritas dan biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak digapai, yang menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi A. Pengenalan masalah, B. Mengestimasi ruang lingkup problem, C. Mengklarifikasi kemudian menyelesaikan, D. Menginvestigasi problem, E. Memprediksi alternatif, F. Mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik. Dalam bahasa manajemen, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep yang jelas dan sistematis ini disebut perencanaan atau planning. Perencanaan ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengaruh bagi kegiatan, target-target, dan hasil-hasilnya di masa depan, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Prinsip kerjasama didasarkan pada pengorganisasian
dalam manajemen. Semua tugas dan kewajiban manajer tidak diborong oleh satu orang, melainkan dikerjakan menurut keahlian dan tugas masing-masingnya. Dengan demikian, beban kerjanya tidak menumpuk di satu tempat, sedangkan di tempat lain tidak ada yang diurus, harus dikerjakan. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab seharusnya dipolarisasi berdasarkan prinsip profesionalis sehingga kerjasama yang dibangun tidak berbelit-belit. Kerjasama di antara karyawan berjalan sinergis dan mempermudah pelaksanaan sebagai organisasi. Kerjasama di antara karyawan berjalan. Ilmuwan mengemukakan sejumlah prinsip dasar manajemen, yaitu pembagian kerja, kejelasan wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, lebih memprioritaskan kepentingan umum atau organisasi daripada kepentingan pribadi, memberikan kontrapersepsi, sentralisasi rantai skalar, tertib pemerataan, stabilitas dalam menjabat, inisiatif, dan semangat kelompok. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan menurut ilmuwan sebagai berikut. Pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia, relativitas nilai-nilai. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan atau leading. Kepemimpinan merupakan salah satu prinsip dalam manajemen pendidikan, yaitu pemimpin harus amanah, jujur, profesional, dan tegas dalam mengendalikan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Dari segi pendidikan, pengawasan mengandung makna sesuatu usaha atau suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui dan kemudian dapat dilakukan perbaikannya. Yang kelima adalah penghargaan atau reward. Salah satu prinsip manajemen pendidikan Islam adalah penghargaan kepada kerja seseorang sehingga orang yang bekerja akan merasa dihargai bahkan sebelum pekerja tersebut kering keringatnya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari bahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam merupakan aktivitas untuk memobilisasi dan memadukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses manajemen
terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seseorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pimpinan atau leading, pengawasan atau controlling, dan yang terakhir, penghargaan. Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dikembangkan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam, terutama dalam mewujudkan manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak baik dan cerdas akal dan sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.